Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, salawat dan taslim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab puasa dalam kitab Matan Abu Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Al-Qadhi rahimahullah mengatakan, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur wa tarkul hujri minal kalam. Dan disunnahkan dalam puasa 3 hal. Jadi ini hukumnya sunnah. Apa saja? Yang pertama, ta'jilu al-fitr, yaitu menyegerakan untuk berbuka. Ketika sudah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam, sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib, maka saat itu disunnahkan untuk segera berbuka puasa. Sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad SAW dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasul mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia masih senantiasa berada dalam kebaikan jikalau ia menyegerakan untuk segera berbuka. Ya, jikalau sudah diketahui bahwasanya datang waktu untuk berbuka, maka dia tidak melaksanakan sholat maghrib dulu, kecuali setelah berbuka, setelah membatalkan puasanya. Kemudian disunnahkan berbuka dengan rutob, dengan kurma muda. Kalau tidak didapatkan, maka dengan kurma. Ya, sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad SAW bahwa Nabi berbuka dengan kurma muda atau dengan kurma, atau kalau tidak ada, maka dengan air. Hadis Nabi, kanan Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutobat. Nabi sebelum sholat berbuka dengan kurma muda. Atau kadang juga Nabi berbuka dengan kurma. Atau juga bisa dengan air putih. Ya. Bisa dengan air untuk membatalkan puasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu juga bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah hadis, lam yusalli hatta yu'ta birutabin aw ma. Nabi tidak sholat kecuali didatangkan untuk berbuka rutab ataupun air. Ataupun kurma yang biasa yang sering kita dapatkan untuk di Indonesia khususnya, berbuka dengan hal itu. Yang manis-manis. Jika tidak dapatkan semuanya, maka yang manis-manis karena ini menguatkan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya. Hadis Nabi dalam Musnad Ahmad, Nabi mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharu as-suhur. Umatku masih berada dalam sebuah kebaikan jikalau mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Sahur terkadang bisa juga dengan suhur. Ya, sama dengan wadu dan wudu. Wudu itu adalah proses kegiatan, suhur itu adalah proses kegiatan di situ. Proses kegiatan kita makan, maka dinamakan dengan suhur. Dan ini mengakhirkan makan di waktu sahur ini adalah sunnah para nabi-nabi terdahulu. Inna ta'khiras suhur min sunanil mursalin. Ya, sunnah-sunnah. Dan waktu ini habis selesai ketika sudah terbitnya fajar. Nah, maka ini yang perlu kita garis bawahi juga. Ya. Dikala banyak yang mempermasalahkan waktu imsak. Sebenarnya ini masalahnya adalah di istilah saja. Kalau yang kita maksudkan adalah imsak, menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa,
maka itu adalah waktu subuh, waktu terbitnya fajar. Ingat, waktu subuh, waktu terbitnya fajar. Karena terkadang kita dapatkan waktu azan berbeda antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Adapun yang kita kenal dengan imsak 10 menit sebelum waktu terbitnya fajar itu merupakan tambih, itu merupakan peringatan bahwasanya sebentar lagi masuk waktu tidak boleh makan dan minum. Karena ketika masih makan dan minum saat terbitnya fajar, saat waktu subuh, maka batal puasanya. Karena selain tambih peringatan, itu juga adalah ittiba'an lin Nabi. Ikut Nabi SAW. Sahabat Nabi Anas bin Malik ditanya, berapa jarak antara Nabi selesai sahur dengan waktu subuh? Maka Anas menjawab bahwasanya qadra ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Jaraknya ya sekitar membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat, maka disimpulkanlah kurang lebih sekitar 10 menit. Maka 10 menit ini adalah waktu untuk peringatan bagi orang yang hendak berpuasa bahwasanya sebentar lagi terbit fajar. Maka imsak di situ. 1 peringatan, 2 mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, watarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Ya, khususnya di bulan puasa, karena Nabiullah Muhammad SAW menyatakan bahwasanya dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahlu falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan sumpah-sumpah palsu dan terus mengerjakannya, maka Allah tidak mempunyai hajat untuk menerima puasanya. Walaupun dia menahan diri dari makan dan menahan diri dari minum. Ya, maka seperti itu, jami'an nahar. Namun perlu diketahui bahwa ya, hal-hal seperti berbohong, ghibah, menghina, dan lain-lain, itu sebenarnya ketika dikerjakan berdosa. Namun di sini kenapa dimaksudkan makruh di sini? Maknanya adalah bisa menggugurkan pahala puasa. Puasanya sah. Tetapi pahala puasa itu bisa gugur. Bisa habis. Adapun kewajiban puasa hilang ketika dia telah berpuasa. Dia telah menyelesaikan puasanya, selesai. Namun yang disayangkan ketika mengerjakan ini adalah pahala puasanya bisa habis sedikit demi sedikit. Selanjutnya Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan, wa yuhramu siyamu khamsati ayyam, dan diharamkan berpuasa pada 5 hari. Yang pertama Al-Idan, ya, Idul Fitr dan Idul Adha haram untuk berpuasa sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW an siyam yaumain. Nabi melarang puasa di 2 hari, baik itu puasa wajib apalagi puasa sunnah, dilarang. 2 hari itu adalah hari Idul Fitr dan Idul Adha. Ya. Itu dilarang oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah, hari tasyrik yang 3. Ya. Berarti tanggal 11, 12 dan 13. 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Itu diharamkan juga untuk berpuasa. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Mina yaitu hari tasyrik adalah hari untuk makan dan hari untuk minum.
Wa yukrahu shaumu yaumis syak illa an yuwafiqa adatan lahu. Dan dimakruhkan berpuasa pada hari syak kecuali jikalau bertepatan dengan kebiasaannya. Hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Nah, tanggal 30 Sya'ban ini orang ragu-ragu apakah sudah masuk 1 Ramadan atau masih Sya'ban. Ya. Al-Qadhi Abu Syuja' di sini mengatakan yukrahu, makruh. Dan yang dimaksud adalah makruh tanzih. Ya, karena dalam mu'tamad madhab al-Imam Syafi'i, sebagaimana dalam Ar-Rawdah, dalam Minhaj, dalam Al-Majmu' bahwasanya haram berpuasa pada hari syak. Ya, hari ketika orang ragu-ragu apakah sudah Ramadan atau belum. Nabi SAW menyampaikan, "Man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka makruh di sini sekali lagi dalam mu'tamad madzhab al-Imam Asy-Syafi'i adalah tahrimuhu, haram berpuasa pada 30 Sya'ban ketika ragu-ragu apakah sudah masuk Ramadan atau tidak. Ya, karohata at-tahrim. Kecuali jikalau dia sudah terbiasa puasa. Ya, misal dia sudah terbiasa puasa Daud, dari awal dia puasa Daud. Atau dari awal Sya'ban dia berpuasa. Ya. Jadi itu tidak mengapa karena an yuwafiqa adatan lahu. Ya. Dia puasa Senin Kamis. Ternyata yaumus syak itu jatuh pada hari Kamis. Maka itu tidak mengapa. Karena hadis Nabiullah Muhammad SAW yang lain bahwasanya la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari, kecuali jikalau ada yang terbiasa puasa, ya, atau kebiasaannya jatuh pada hari itu. Dia terbiasa puasa, kemudian saat itu jatuh pada yaumus syak, maka ini tidak mengapa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.